Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Trope The Heaven Season 5 episode 130. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah pertarungannya dengan Yi Qian, Xiaoyan dipanggil oleh tetua Menara Pil, Xuan Gongzi, untuk membahas keberadaan Yao Qian di penjara Hall of Soul. Xuan Gongzi menjelaskan bahwa Hall of Soul memiliki banyak aula cabang rahasia di Central Plains yang sangat sulit ditemukan oleh orang biasa. Salah satunya tersembunyi di pegunungan jiwa kematian di barat laut. Xiaoyan dengan cepat bertanya, apakah guru dipindahkan ke aula cabang di pegunungan jiwa kematian? Xuan Gongzi lalu menjawab bahwa benar, aula tersebut terletak di tempat yang sangat berbahaya, dengan cik dingin yang menyebar dan kabut tebal yang dapat membuat orang tersesat. Selain itu, banyak magical beast kuat yang berkeliaran di sana, membuatnya menjadi tempat yang sangat sulit untuk dihadapi. Xuan Gongzi mencurigai bahwa keunikan lokasi ini menjadi alasan mengapa Hall of Soul mendirikan aula cabang di sana. Xiao Yixian segera bertanya, berapa banyak dozun yang ada di aula cabang itu? Xuan Gongzi lalu menjawab bahwa Hall of Soul sangat menghargai Yao Qian, sehingga kekuatan pertahanannya pasti sangat kuat. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, ada kemungkinan 5 elit dozun yang menjaga pegunungan jiwa kematian. Mendengar itu, Xiaoyan, Xiao Yixian, dan Tian Huozunze pun terkejut. Xiaoyan merenung, berpikir bahwa mereka hanya bisa menunggu kedatangan Fen Zunze untuk memperbesar peluang mereka. Xuan Gongzi memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan Tian Zun dari Hall of Soul. Pelindung Hall of Soul dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia, dengan Tian Zun menjadi yang terkuat di antara mereka. Xuan Gongzi juga menambahkan bahwa bahkan Old Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tian Zun di aula jiwa, yang menunjukkan betapa kuatnya para Tian Zun tersebut. Setelah mendengar hal ini, mereka semua juga kaget. Hall of Soul ini memang menakutkan. Xuan Gongzi meyakinkan mereka, Tian Zun memiliki posisi yang sangat tinggi di Hall of Soul dan biasanya tidak akan mudah muncul. 5 dozun yang penjaga Yao Qian sudah merupakan pengaman yang sangat tinggi. Jika ada Tian Zun lain yang terlibat, itu akan membuat orang meragukannya. Xiaoyan lalu mengangguk sedikit. Xuan Gongzi kemudian melanjutkan, kami memperoleh informasi bahwa wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian, dan seharusnya mereka bisa sampai dalam waktu 5 hari atau lebih. Dia memberikan peta kepada Xiaoyan. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang Hall of Soul terletak di tengah pegunungan. Xiaoyan lalu menerima dan mempelajari peta tersebut. Peta itu sangat rinci, dan meskipun kabut dingin di pegunungan sangat tebal, menggunakan peta yang tepat seharusnya tidak sulit untuk mencapai tujuan mereka. Terima kasih banyak Old Xuan, ucap Xiaoyan. Xuan Gongzi lalu mengatakan, kami hanya bisa memberikan informasi ini, sisanya kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk menyelamatkan Yao Qian. Xiaoyan pun tersenyum dan membalas, tanpa bantuan Menara Pil dalam mengumpulkan informasi, kami tidak tahu kapan kami akan menemukan lokasi guru di penjara. Xuan Gongzi lalu tersenyum dan bertanya, kapan kalian akan bersiap untuk bertindak? Xiaoyan pun menjawab, operasi ini memerlukan persiapan matang. Jika kami harus menunggu kedatangan Fen Zunze. Xuan Gongzi lalu setuju. Orang tua itu sangat berpengalaman dan memiliki hubungan baik dengan Yao Qian. Kehadirannya akan sangat membantu. Xiaoyan merasa lebih yakin karena Fen Zunze adalah ahli terkenal yang sering berhubungan dengan Hall of Soul dalam pencariannya untuk Yao Lao. Xuan Gongzi lalu melanjutkan, dengan kecepatannya, seharusnya dia bisa sampai ke kota Pil dalam waktu setengah bulan. Setelah percakapan itu, kelompok Xiaoyan pun berangkat. Selama menunggu kedatangan Fen Zunze, Xiaoyan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mempelajari teknik-teknik baru yang dia peroleh dari cincin rampasan Yi Qian dan berlatih dengan teknik membalik tanah, serta pengubur langit dan teknik segel dewa yang diberikan oleh Shun Er. Beberapa waktu kemudian, Fen Zunze akhirnya tiba di kota Pil. Di saat yang sama, beberapa sosok misterius muncul di Menara Pil. Xuan Gongzi menyapa Fen Zunze. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita ketemu. Kamu masih bertindak bebas seperti dulu. Fen Zunze lalu tertawa dan menjawab, bagaimana aku bisa senyaman kamu, kepala Menara Pil?
Pavilion bintang jatuhku hanya faksi kecil dibanding menara pil. Di samping Fen Zunze, ada seorang pria tua dengan pedang tajam di punggungnya. Xuan Kongxi penasaran dan bertanya, "Aku jarang meninggalkan kota pil. Bolehkah aku tahu siapa teman ini?" Pria itu memperkenalkan diri. "Aku sudah lama melupakan nama lama. Sekarang aku dikenal sebagai Tie Jian atau pedang logam." Xuan Kongxi terkejut. "Tie Jian, apakah kamu Tian Xian Zunze yang 5 tahun lalu mencuci gerbang pedang giok dengan darah?" Tie Jian mengangguk, namun tidak ingin membahas lebih lanjut. Fen Zunze lalu menjelaskan, permusuhan antara dia dan sekte pedang giok sangat dalam, sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Fen Zunze kemudian bertanya, "Di mana Xiaoyan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang dia tidak akan muncul." Xiaoyan pun muncul dan menjawab dengan santai, "Bagaimana saya bisa mempermainkan senior sepertimu? Feng Lao, bintang 9 Douzong." Fen Zunze kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong. Ketika mereka berpisah, bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa naik ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Tie Jian Zunze terlihat senang. Fen Zunze telah memberitahunya tentang Xiaoyan. Dari cara Fen Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tie Jian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiaoyan sendiri. Dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi. "Hehehe, aku hanya beruntung," ucap Xiaoyan tertawa. Segera Xiao Yixian, Tian Hua Zunze, dan Xian mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Feng Zunze tersenyum, matanya beralih ke Xiaoyan dan Tian Hua Zunze. Tian Jian Zunze kaget pada keduanya. Menjadi seorang elit Douzun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua orang ini? Fen Zunze lalu bertanya. Dia sadar, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Selain itu, kedua orang-orang ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Douzun. Mereka semua adalah teman-temanku, dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini Xiao Yixian, dan ini Tian Hua Zunze, jawab Xiaoyan. Fen Zunze yang terlihat tenang namun kaget. Dia tidak pernah melihat Xiaoyan selama lebih dari setahun. Namun, kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang 9, tapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3. Douzun telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat, gumam Fen Zunze. Lebih dari setahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang persaingan yang mengguncangkan bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Tie Jian Zunze. Dia juga penolong yang aku temukan. Beberapa teman di masa lalu lain takut karena mendengar bahwa kami berencana menentang Hall of Soul. Aku juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Soul dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menunjuk Tie Jian Zunze di sampingnya dan berkata, Tie Jian Zunze ini sendiri dan tidak memiliki faksi apapun. Saat itu, dia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani menyinggung Hall of Soul. Namun demikian, Xiaoyan kagum pada Tie Jian Zunze ini karena dia membantu menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan, aku mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tie Jian Zunze atas hal ini, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih padanya. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang aku telah membalas dendam. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan.
Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi ini, menerobos masuk ke Hall Osol bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia itu, jawab Ge Jianzunze. Fen Zunze lalu bertanya, Xuan Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita yang terkait dengan Yao Chen. Aku telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall Osol telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tutup kabut dingin, kemungkinan Hall Osol pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya, mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan mengangguk dan berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kami tidak tahu apakah Hall Osol akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Fen Zunze lalu berkata, kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, banyak hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Fen Zunze lalu mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya, apakah kamu berencana untuk pergi? Kita akan berangkat besok. Xiaoyan lalu menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Fen Zunze dan Tie Jianzunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Apalagi ada boneka iblis dan Xiaoyan sendiri yang bisa melawan douzun. Mereka akan mampu melawan 6 douzun. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall Osol. Fen Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia pun sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun keberangkatan besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan adalah hal yang penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall Osol saat lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli Hall Osol bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiaoyan dan Fen Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua sudah memutuskan, aku akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Kami akan menerima kata-kata keberuntunganmu, Xuan Tua. Xiaoyan pun tertawa. Guru, tunggu murid. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hall Osol. Besok paginya, semua orang berkumpul. Ayo pergi. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains, dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya. Kabarnya, banyak pertempuran besar pernah terjadi di sana, dan karena cik dingin alam yang sangat padat, pegunungan ini selalu tertutup kabut dingin. Kabut ini dapat mempengaruhi kekuatan spiritual, dan orang yang sembrono bisa terjebak hingga mati. Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil, dan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Mereka hampir tidak terhenti selama perjalanan dan terus bergerak sepanjang malam dan siang. Pada hari keempat, suhu mulai turun dengan cepat, menandakan kedekatan mereka dengan tujuan. Xiaoyan lalu bertanya, apakah kita akan segera tiba? Ketika melihat kabut es dari kejauhan, mereka akhirnya sampai di pegunungan jiwa kematian. Setelah mencapai puncak gunung, Xiaoyan memberi arahan kepada kelompoknya. Kami telah sampai, namun kita semua perlu memulihkan diri terlebih dahulu. Perjalanan ini tidak mudah. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Ziyan langsung duduk di rumput, wajahnya pun cemberut. Xiao Yishan menatap pegunungan jiwa kematian yang tertutup kabut dingin dan bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Fen Zunze lalu menjawab, tidak, kabut dingin di luar masih bisa dikelola, tapi semakin jauh kita masuk, semakin padat kabutnya. Jika kita tersesat, kita akan kesulitan keluar. Selain itu, kabut dingin ini juga dihuni oleh banyak magical beast yang berbahaya.
Pegunungan ini juga memiliki aula cabang Hall of Soul, dan mereka mungkin memiliki sistem pertahanan yang akan dengan mudah mendeteksi kita jika kita terbang langsung. Fan Zunze, yang sangat berpengalaman dan mengetahui banyak tentang kawasan ini, membuat kelompok Shoyan pun mengangguk setuju. Dia lalu melanjutkan, musim ini adalah saat kabut dingin berada pada puncaknya, namun kita tidak bisa menunggu kabutnya menghilang. Jika kita harus masuk meski kabutnya tebal, Fan Zunze lalu menambahkan, ada beberapa sekte dan faksi kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian, dan sebagian besar dikendalikan oleh Hall of Soul. Kita harus memastikan tidak ada yang melihat kita saat masuk. Tijian Zunze yang berdiri di samping segera menyahut dengan suara serak. Serahkan padaku. Oke, mungkin cukup sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Battlechoke The Heaven Season 5 episode 130 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.